Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan tubaliguna biha hajabitikal haram wa ziyarata qabri nabika abdul sholati wassalam filutin fatihatin wassalamatin wa burukil muharam wa alihi wa sahbihi wa barik wassalim. Pemirsa mutahara iman rahimakumullah, alhamdulillah kita ditakdir lagi bisa bersama-sama bahas mengenai berbagai macam ini kehidupan. Ya tentu kita secara global di dalam apa? Bingkai dinul Islam, masalah Islam. Dan alhamdulillah tidak terasa pemirsa, saya Mustafa Bisri Iswi tidak terasa sudah sekitar 1 tahun menemani pemirsa sekalian. Ini ngisi Mutareman, kalau Mutaremannya sudah sejak zaman Londo itu. Enggak zaman Londo. Saya alhamdulillah barangkali kok kelihatannya ceria. Iya, biasanya aja ceria, ini lebih ceria lagi. Sekalipun ulang tahun seadai. Ulang tahun seadai. Semoga saja selameti ini Mutaraiman istiqomah. Sampai tahun ya minimal tahun 5.000 lah nanti. Minimal 1 triliun episode nanti yang ngisi cucu saya. Kemudian itu PD-nya itu cucunya Mas Awan, desain grafisnya cucunya Mas Ges, itu cilik-cilik itu putu hari ini. Dan juga itu bagian teknisinya itu cucu Nawak Kabul, muka-muka putu ini gak gundul. Baik pemirsa, kita akan nyoba bahas mengenai keutamaan bulan Sya'ban ya, tidak terasa ini juga sudah masuk bulan Sya'ban sekalipun 27 Rajab Isra Mi'raj ini baru kita peringati. Ini kalau Isra Mi'raj itu subhanallah sampai Sya'ban, sampai mendekati Ramadan ini ya masih ada. Termasuk saya diundang ke tempat-tempat tertentu, titik tertentu, kota tertentu, peringatan Isra Mi'raj bulan Rajab, padahal sekarang sudah bulan Sya'ban. Keistimewaannya apa? Ini pernah beliau Rasulullah SAW dawuh, fatlu Sya'bana ala syairi syuhur kafatri ala syairil anbiya. Kelebihan bulan Sya'ban dibanding lain-lain bulan seperti kelebihanku yaitu Rasulullah Nabi Muhammad SAW di atas nabi-nabi yang lain. Jadi sangat signifikan. Waduh bahasa ini kerennya itu. Karena Rasulullah sendiri Sayyidul Anbiya wal Mursalin, ya Allah, ratu para nabi lan rasul. Yaitu apa? Ya Allah, sebelum dunia ini diciptakan itu Nur Muhammad, Nabi Muhammad SAW itu sudah diciptakan dulu. Sehingga kelebihannya Rasulullah ketika kemarin Isra Mi'raj sudah kita bahas di Baitul Maqdis itu, Masjidil Aqsa. Apa itu? Para nabi kumpul semuanya. Reuni. Atas perintah Allah dihidupkan lagi untuk menyambut Rasulullah. Kemudian apa? Rasulullah disuruh ngimami pemirsa. Ya Allah. Nabi Adam tidak mau. Masih sungkan sama Allah karena pernah makan buah kuldi. Begitu juga Nabiullah Ibrahim. Nabiullah Ibrahim cucu-cucunya banyak yang jadi nabi anak cucunya. Dan termasuk orang pertama yang apa? Rambutnya putih, ya Allah. Saya baca tertanya Nabiullah Ibrahim itu termasuk orang atau nabi yang pertama rambutnya beruban. Sebelumnya tidak pernah beruban berarti. Itu pun tidak mau ngimami. Ternyata Nabi besar Muhammad SAW itu menunjukkan apa mereka menghormati, bukan menyembah loh. Mereka kemudian apa? Memberikan apresiasi karena memang betul-betul Nabi Muhammad SAW itu di atas Nabi yang lain. Bahkan Nabi Adam itu ketika di surga tanya sama Allah, saya itu kan makhluk pertama, tapi kenapa di bawah arsy itu kok la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kok enggak apa, la ilallah Adam Rasulullah. Kata
Allah itu Nabi akhir zaman. Ya Allah, kekasihku, kata Allah, kamu Nabiullah Adam, kalau kemudian nikah dengan Siti Hawa, itu maharnya baca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu termasuk sholawat yang lama, paling lama itu. Ya Allah, maharnya baca sholawat, lain dengan itu Wak Kabul. Nikah seperangkat alat sholat lengkap. Mas Ges, itu kalau nikah maharnya apa itu? Seperangkat alat jenazah, bukan alat. Itu tadi, jadi ternyata ndak usum itu seperangkat alat jenazah itu. Yang banyak alat sholat atau uang, ya Allah, selawewu. Ndak usum lagi Ustaz, selawewu, murah, 3 selawat, selawewu. Ya Allah, Nabi Adam ternyata maharnya itu baca sholawat sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu menunjukkan betapa kemudian Rasulullah itu tinggi derajatnya. Ya Allah, kelebihan bulan Sya'ban atas selain bulan itu laksana kelebihan Rasulullah Nabi Muhammad di atas nabi-nabi yang lain. Apalagi nanti di akhir zaman, ya Allah, di yaumil qiyamah, ketika matahari didekatkan ini, ya Allah, ini para manusia gopoh nafsi-nafsi, akhirnya bergema lari-lari, ya Allah, jaluk tolong Nabi Ibrahim aja. Soalnya Nabi Ibrahim itu banyak yang sukses mencetak nabi-nabi, ternyata tidak mau memberikan pertolongan syafaat. Kemudian ke Nabi Adam juga begitu, nabi-nabi yang lain. Akhirnya tidak lain seluruh makhluk tadi mendekati kepada Nabi besar Muhammad SAW supaya minta syafaat, minta pertolongan, didoakan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Itu beberapa kelebihan, apalagi kemudian kemarin kita sudah ketika bulan Rajab, sudah pemanasan. Di antaranya entah puasa, entah 1 hari, entah 2 hari, entah 3 hari. Kemudian Sya'ban, ya niru Rasulullah itu tidak kuat. Sebab di dalam sebuah hadis di Rasulullah subhanallah, Sya'ban pun puasa lengkap, ya Allah. Jeng Nabi untuk umatnya ini juga pernah bersabda, barang siapa berpuasa 3 hari pada permulaan bulan Sya'ban, 3 hari pada pertengahan, dan 3 hari pada akhir bulan Sya'ban, Allah akan mencatat baginya pahala 70 pahalanya Nabi, dan seakan-akan telah melakukan ibadah selama 70 tahun. Dan apabila ia mati dalam tahun itu, ia mati sebagai orang mati syahid. Ini pahalanya. Mau puasa di awal bulan Sya'ban, di pertengahan bulan Sya'ban, dan di akhir bulan Sya'ban, ternyata besar sekali. Alhamdulillah, Hajah Ninu Hidayati tidak berjerawat. Kalau Anda ingin ke Mekah melaksanakan haji, gabung saja Thayyibah pesawat. Syukran pemirsa, Mas setia mendengarkan, menyaksikan Mutiara Iman. Ya, di pertemuan kali ini kita nyoba bahas mengenai keutamaan bulan Sya'ban. Itu tadi sudah saya sebutkan. Dan di lain hadis Rasulullah juga bersabda, barang siapa menghidupkan 2 malam hari raya, Idul Fitri, Idul Adha. Kemudian juga menghidupkan malam pertengahan Sya'ban yang sudah masyhur disebut nisfu Sya'ban. Menghidupkannya gimana? Apakah marono karambol? Enggak, bukan apa remi jepitan, enggak. Nanti bal-balan enggak, ternyata sing menang Spanyol. Ya, sekalipun ada juga saya ngidolakan Belanda, sayang kalah. Bapalah Belanda masa mari jajah, cik ninggal apa itu rel kereta api, masih banyak bendungan. Menghidupkan yaitu diantaranya dengan ibadah, apalagi sholat sunnah, subhanallah. Namanya orang ini, ada yang suka sholat sunnah, ada yang suka baca Al-Quran, ada yang zikir.
Ada juga tidak seberapa itu sedekah ke tempat-tempat yang memerlukan, memberikan sedikit rezeki, berbagi. Itu juga termasuk menghidupkan, intinya ibadah. Maka hatinya tidak akan mati dikala hati-hati orang lain mati. Naudzubillah. Jadi dihidupkan. Ya Allah 3 malam Idul Fitri biasanya itu yang rajin pengurus di masjid, takmir atau anak-anak remaja membantu pembagian zakat fitrah atau Idul Adha. Itu tadi. Kalau saya ini biasanya Idul Adha. Malam Idul Adha itu dari Arafah ke Muzdalifah, jadi meleannya dugemnya di Muzdalifah, menghidupkannya malam itu di Muzdalifah, nyari kerikil. Dan tentu bukan hanya di Muzdalifah, dimanapun kita karena terbiasa pegang tasbih diharapkan itu memudahkan ingat kepada Allah, entah baca istighfar, entah baca la ilaha illallah, baca sholawat, dan kalimat thayyibah yang lain. Sebab kadang-kadang kita lupa. Kita lupa, kalau bawa tasbih kadang-kadang kita teringatkan oleh kondisi itu. Bahkan di lain hadis, Rasulullah juga bersabda, barang siapa memuliakan bulan Sya'ban, bertakwa, dan bertaat pada Allah, dan menahan dirinya dari perbuatan maksiat, Allah mengampuni dosa-dosanya dan mengamankannya dari balak dan penyakit-penyakit dalam tahun itu. Ini penting sekali pemirsa. Ini memuliakan bulan Sya'ban. Ya tentu kalau bisa, kalau lupa sudah masuk bulan Sya'ban ini, nanti malam itu berusaha. Makanya setelah acara Mutiara Iman, sholat Isya, kalau tidak ada penundang tidur, supaya nanti malam bangun. Maksudnya bangun apa? Bangun tubuhnya. Kadang-kadang ya Allah memang berat, subhanallah. Ke kamar mandi bangun, pipis. Marono turu maneh. Meneh dinteni pipis maneh, marono turu maneh. Dicatetane ya Allah. Bek iman jarene roke bebek tajud sing kanan iki nulis sing baik, sing kiri jelek, akhirnya ditulis pipis. Iya lek Mas gesekno manake situ kemanten anyar. Ini Pak kabel ya Allah, sampai ribut bentar. Masuk tajud, kadang-kadang ngenteni apa krono gak nyekel duwe, durung bayar. SPP, daftar ulang, cicilan kendaraan anggere bengi. Tangi ya Allah sampean kek rezeki. Muga-muga iso utang. Ana kanca sing utang ya Allah. Kadang-kadang orang itu mau bangun malam ngenteni dicoba naudzubillah. Apalagi nanti nisfu Sya'ban dihitung, kalendernya itu dilihat malam tanggal 15, 14 malam 15 itu dihidupkan. Nah, kalau khawatir meleset, iki ajane malam 14 apa malam 15 apa malam 16. Ya sudah sejak awal, kalau kita biasakan, kondisikan, kalau nggak bisa setiap hari, 2 hari sekali, berusaha pemutihan dan memutihan. Kemudian tidak mesti harus mabit sana di Batu, seperti tempo hari, subhanallah, diajak jamaah itu bersama-sama, takarub ya Allah. Itu seyogianya itu dilaksanakan, apalagi jamaah haji ini, pemirsa Mutiara Iman ini baik yang mau berangkat, apalagi yang sudah pernah. Ini ya Allah, masih ingatkah ketika menjelang wukuf tanggal 8 malam 9 malamnya itu ya Allah, bangun malam. Karena gak ada TV, gak nonton TV. Akhirnya wudhu, akhirnya sholat, hajat, tasbih, tahajud, witir, doa, berbagai macam doa. Tapi seyogianya itu diduplikasi setelah pulang, masuk abad. Ya kalau nggak bisa tiap hari, 2 hari sekali, nggak bisa 3 hari sekali, nggak bisa seminggu sekali, nggak bisa itu sebulan sekali, nggak bisa setahun sekali. Terutama ini mulai Rejab kemarin, Sya'ban ini maupun ini Ramadan itu jangan berkecil hati jika Anda semua itu kemudian belum pernah haji atau belum daftar haji, sehingga pahalanya tidak akan tertinggal kalau kemudian menghidupkan di bulan-bulan Sya'ban itu malamnya dengan ibadah maksimal, ya Allah. Jadi pernah suatu malam ini Jibril
Ini sowan kepada Rasulullah SAW. Kemudian mengingatkan, hai Nabi Muhammad, malam ini pintu-pintu langit dan pintu-pintu rahmat terbuka, maka bangunlah untuk sholat dan angkatlah kepala dan kedua tanganmu ke langit. Ya Allah, malam apakah ini Jibril? Bertanya Rasulullah kepada malaikat Jibril. Jibril menjawab, inilah suatu malam di mana dibuka 300 pintu rahmat. Di mana Allah mengampuni semua orang, asal tidak bersyirik kepada Allah. Asal bukan tukang sihir, ahli nujum, pemadat komer, ya Allah, pelaku zina, pemakan riba, pendurhaka orang tua, tukang fitnah, ya Allah. Dan pemutus hubungan keluarga mereka itu tidak akan diampuni sampai mereka mau bertobat. Makanya barangkali masih punya PR, ada perbuatan yang kurang baik, cepat-cepat astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sunan Derajat, makamnya di Lamongan. Undang ketua KBA pesawat jika di tempat sampean ada pengajian. Syukuran pemirsa, matur selangkang, atur nuhun, awewe lalaki maksudnya mendengar menyaksikan Mutiara Iman. Di episode kali ini kita nyoba bahas mengenai keutamaan bulan Sa'ban, tadi sudah panjang lebar sekali, berdasarkan ya tentu hadis Rasulullah SAW. Bahkan dikatakan bulan Rajab adalah bulan untuk mensucikan badan, sedangkan bulan Sa'ban ini itu untuk mensucikan hati, dan bulan Ramadan nanti untuk mensucikan jiwa. Maka barang siapa mensucikan badan dalam bulan Rajab, artinya ia mensucikan hatinya dalam bulan Sa'ban. Dan barang siapa mensucikan hatinya dalam bulan Sa'ban, maka mensucikan jiwanya dalam bulan Ramadan. Tapi pemirsa, kadang-kadang kita itu sudah sibuk urusan duniawi, nyambut gawe esuk sore, ya Allah, awan bengi, gak duwe kesel. Ya niatnya ditata untuk perjuangan agama di kampungnya. Ada pembangunan apa disumbang, ada yang memerlukan dibantu. Kalau sudah istiqomah berangkat haji, ya Allah. Tentu sehingga kerja rino wengi awan bengi ini dinilai ibadah oleh Allah, bukan untuk kemudian maksiat, naudzubillah. Jangan sampai punya duit banyak, akhirnya ya Allah, pengembangan kafe. Kafe ini biasanya gak ono pengajian nih, gak ono sholat berjamaah. Ya seyoga yang positif yang lain. Bangun itu kos-kosan dekat universitas itu, ya Allah, mahal-mahal itu, ya Allah. Rezeki tidak mesti dari kafe. Sekalipun ya Allah, saya lihat di berita-berita, ya Allah, salah satu LSM kemudian ngerusak dan sebagainya, sekalipun itu domainnya yang lain, kita ajak kelaku pemerhati atau pengamat amatiran. Seyoganya rezeki yang banyak untuk kemaslahatan demi isul Islam wal muslimin, ya Allah. Berusaha kerja keras pun semata-mata mencari ridha Allah. Itu tadi, jadi berusaha mulai Rajab kemarin, kalau kemudian Rajab kemarin belum persiapan, ini bulan Sa'ban, berusaha puasa sunnah. Yang sering saya sampaikan di ngaji-ngaji itu Senin, Kemis, Senin, Kemis, Senin, Kemis, Senin, Kemis, lumayan dapat 8 lek rajin. Kalau enggak minimal Senin, Kemis, Senin sudah dapat 3 itu. Kalau tiap hari ya Allah, kadang-kadang ganggu aktivitas, kalaupun ada yang kuat, ada yang enggak, ada juga yang kemudian ya yang sedang-sedang saja. Sing ironis gak blas iki naudzubillah. Poso gak kuat, sholat gak kuat, maca Al-Qur'an gak kuat, ya Allah. Loman enggak pisan. Ya Allah, sakno bojone disenggerangi. Sampai kuru sing lanang biasanya andok nang jaba, sing wedok dikai blonjo mepet. Sedina kaya 2000 gak cukup Pak. Carane tuku brambang embo daging. Ya gak ono ngono basemanan. Ya carane tuku balungane, ya Allah. Akhire
Apa sene sak panci gak ono lawu ya. Balungan tok. Gopo kabeh gak kena. Ya berusaha ya Allah untuk jadi kita kerja, kita apapun semata-mata ini mencari ridha Allah. Dan siapapun di antara kita itu satu tim. Tim terkecil dengan istri, dengan anak, ya Allah. Syukur-syukur dikembangkan dengan komunitas habitat kerjanya. Itu semata-mata mencari ridha Allah. Bahkan sekalipun mungkin usahanya sama, entah sama-sama toko, itu bukan kompetitor negatif, tapi semata-mata saling mengisi, saling asa-aso, sekalipun teori ini gampang, praktek angel. Turun kalimat ini tadi, berusaha mencari mendulang pahala sebanyak mungkin, sehingga pada akhirnya nanti itu tidak akan kekurangan. Ya Allah, bahkan diriwayatkan juga, tiada suatu malam lebih abdol dari malam pertengahan Sya'ban, kecuali malam Lailatul Qadar. Jadi Sya'ban ini termasuk ranking the best 10 barangkali di antara malam, sehingga di saat itu semuanya diijabahi. Ya Allah, Pak Kabun, ndonga ya Allah, muga-muga rambutku dawa eling Pak Teguh Gunawan. Insya Allah diijabahi, Pak Ojo diketok Pak Kabul. Itu tadi. Atau apapun doa hajat dunawi, ukrawi, insya Allah disembadani oleh Allah. Bahkan dihikayatkan, ini hikayat kalau yang ini. Dihikayatkan bahwa Muhammad bin Abdullah Az-Zahid bercerita, pada suatu malam aku telah melihat dalam mimpi kawanku Abu Hafs Al-Kabir setelah 8 bulan. 8 bulan berselang dari hari wafatnya. Aku melihatnya dalam keadaan pucat, dan ketika aku memberi salam kepadanya, ia tidak membalas salamku. Berarti wong isik sumpek. Mirip dalam kehidupan sehari-hari. Dikek salam gak jawab, iku mikir, iku durung bayar angsuran kendaraan. Utawa dijawab tapi kedus balas salam. Aku bertanya kepadanya, kenapa wajahmu berubah menjadi pucat, tidak sebagus yang kau kenal waktu hidupmu? Ia menjawab, yaitu tatkala aku diletakkan di dalam lahatku, datanglah malaikat padaku menghitung dosa-dosa kelakuanku, intinya pahala dan dosa yang pada akhirnya kemudian orang ini dikasih siksa kubur, kemudian dipukul dengan sebatang kayu, membakar badanku, kemudian aku ditindas dan dijebet dalam kuburku, sehingga retak hancurlah tulang-tulang rusukku, jariku. Hingga kemudian tiba bulan Sya'ban begini ini, kemudian ada suara terdengar, hai malaikat, hentikan siksaan dan azab pada orang ini, karena ia telah menghidupkan suatu malam dari bulan Sya'ban dengan ibadah dan berpuasa 1 hari daripada hari-harinya. Sejak itulah Allah membebaskan aku dari azab siksa kubur, karena ibadahku, puasaku dalam bulan Sya'ban, serta menjanjikannya surga dan rahmatnya untukku. Jadi pemirsa, sekalipun ini hikayat, sekalipun mimpi orang soleh, ini manfaatnya, fa'adhoil amalnya, entah 1 hari itu beribadah semaksimal mungkin di bulan Sya'ban. Jangan sampai kemudian kita meremehkan seyoganya bulan apapun. Kalau terbiasa sehari-hari ibadah, kemudian diharapkan ketika bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan ini lebih meningkat dan lebih meningkat. Gak kemudian ya Allah, naudzubillah ini imannya kemudian tidak bisa menangkap. Wis meniai. Seyuknya diingat pula. Karena Rasulullah juga pernah mengingatkan, ikmalid dunyaka ka'anaka taisu abada, wa'malil akhirata ka'anaka tamudugota. Jadi ketika kita bekerja seolah-olah hidup selamanya. Jadi cari bekal sebanyak mungkin, tapi ketika kita ibadah, termasuk di bulan Sya'ban ini ibadah apapun, itu berusaha seolah-olah besok pagi mati. Sekalipun doa kita bersama, semoga semuanya pemirsa Mutiara ini panjang umur, rezekinya banyak. Ya Allah, ibadahnya diterima. Rajab sebelumnya diterima, Sya'ban ini bisa ibadah maksimal, kasih panjang umur. Ramadan nanti juga bisa maksimal, yang wajib bisa dilaksanakan, yang sunah-sunah bisa optimal, maksimal, sehingga betul-betul pembersihan. Kalau kemudian jauh hari kita terbiasa ibadah, ini nisful lail, entah 2 rakaat,
entah 2 rakaat, kemudian tidur lagi. Di atas jam 12, insya Allah nisfu Sya'ban dapat, Lailatul Qadar dapat, mirip yang nanti bulan Ramadan yang dulu juga pernah kita bahas di bulan Ramadan. Itu ndak usah gopo cari Lailatul Qadar, biasakan sejak dini. Entah 2 rakaat, entah 2 rakaat, baca Al-Qur'an, zikir yang lengkap. Ojo wiritan tok, ojo ndonga tok, ya Allah. Apalagi di depan rumah ada tahu tek sakno itu, gak payu-payu. Dituku gak apa-apa, ya Allah. Saya itu pernah malam-malam gerimis, saya tanya anak buah, lu ya awakmu wareg bareng. Iku sakno dodol tahu tek aku dhewe ya wareg. Ya itu gambaran berusaha berbuat baik, hablum minallah wa hablum minanas secara maksimal optimal. Ada suara cut jika syuting itu ada yang salah. Hubungi Thayyibiyah Pesawat jika Anda kepingin ke Mekah. Matur suwun pemirsa masih setia mendengarkan menyaksikan Mutiara Iman. Jadi di saat ini di segmen ini kita akan nyoba menjawab beberapa pertanyaan. Di antaranya ini dari 081 357 00 sekian. Ini bertanya kelihatannya dua pertanyaan ya kelihatannya. Mengapa orang kaya begitu mudah berhaji berkali-kali? Ini terus terang saya mau tanya, orang kaya yang mana dulu kan gitu. Sebab apa? Satu sisi katanya sih